Bentar, ini gimana konsepnya ya? Makan es krim pakai sambal? Agak lain nih. Tapi konon banyak penggemar sambal di sini yang suka banget eksperimen begini. Haha, pantas aja viral ya, out of the box begini. Buat kita warga plus 62 yang namanya sambal udah kayak pasangan hidup ya. Hihihi, kalau nggak ada dicari. Begitu ketemu bikin panas, tapi tetap sayang. Ihi, saking nampolnya tiap daerah sampai punya sambal khasnya sendiri. Nah, kalau nggak mau ribet ngulek sambal, sini aja dah. Di kawasan Pasir Kuda Kota Bogor ini ada banyak jenis sambal yang siap kita icip. Sampai pada rela antri, demi bisa makan kepedesan pakai sambal bakarnya yang jadi primadona. Alhasil, cuan yang masuk sampai nyaris 500 miliar bos. Beuh! Mau tahu gimana cuannya bisnis sambal bakar? Ikutin terus di Cuan Bos. Rame yes? Ya iyalah, ini nih hasil dari tim sosmed yang dilarang kehabisan ide buat konten. Biar promo digital jalan terus. Jadinya kan banyak netizen pecinta kulineran yang nyantol dan ngiler waktu lihat video jajaran sambal pedas yang dibakar membara di atas cobek begini. Terus tim sosmed kayaknya doyan banget bikin challenge. Jadi banyak yang panas kan pengen cobain? Hihihi. Ini nih bukti nyata the power of sosmed bos. Luas banget pasar yang disasar. Strategi mereka yang pertama pasti lewat sosial media. Kita mau lakukan promo-promo di sosial media, kemudian untuk grand opening outlet, kita melakukan promo makan gratis. Satu minggu awal kita promo makan gratis untuk customer. Kemudian kita selalu makan promo, untuk yang di CO Mas ini, kita promo gratis es krim setiap hari. Wih, gimana nggak ngumpul kalau semuanya serba gratis begini? Hihi, begitu sekali nyoba, terus ketagihan, disitulah kemudian muncul langganan-langganan baru yang bakal setia balik lagi bos. Apalagi menu yang ditawarkannya banyak banget. Semuanya dibakar langsung sebelum dihidangkan. Jadi si sambal bakal panas luar dalam. Pertama kita punya uniqueness. Uniqueness kita adalah di sambal yang dibakar. Ini taste-nya beda dengan sambal-sambal yang biasa ya, karena disajikan panas, kemudian pakai tembikar dan lauknya berbagai macam lauk yang udah cocok sama lidah Indonesia. Mari puaskan hasrat persambalan Anda bos. Ada 7 sambal nih yang siap disambar. Mulai dari sambal geledek, sambal merah, sambal ijo, sambal janda, sambal jeletot, sambal ulak rampai, sampai sambal goreng teri. Buat yang keranjingan pedas menyengat yang super, wajib coba ini sambal bakar geledek. Ngepol pedesnya. Nah, Pak Erwin menggarap bisnisnya ini pakai sistem kemitraan bos. Praktis banget nih sistemnya. Jadi semua resepnya udah dibikinin langsung sama sang pemilik brand induk. Namanya Pak David. Doi sendiri nih yang ngoprek resep sambelnya sampai jadi senendang ini bos. Pemilik kemitraan mah bisa langsung gas running bisnisnya. Asyik ya. Itu outlet pertama kita di Cilangkap. Itu juga menjadi satu validasi bisnis kita di sana di outlet pertama. Dan alhamdulillah animonya dan respon masyarakat terhadap produknya cukup baik. Cukup bagus, bisa dilihat dari penjualan kita yang cukup tinggi pada saat itu. Sehingga saya bisa melakukan scale up dengan sistem kemitraan. Lokasinya yang lumayan luas bisa nampung sampai sekitar 40-an orang. Open kitchen pula, jadi pengunjung bisa lihat langsung tuh saat sambal pesenannya diproses di atas tungku yang panjang berderet. Beuh, apinya sampai menyambar-nyambar bos. Dah kebayangkan rasanya bakal kayak apa? Hihi. Lauk toppingnya pun banyak opsinya bos. Mulai dari udang, ayam goreng, kulit, usus, cumi, lele, nila, paru, iga, sapi, telur dadar, sampai daging sapi wagyu pun ada. Lengkap kap. Ayam paling murah di kita di 9.500. Kemudian kita ada paket nasi dan sambal. Di bawah 20.000 lah mereka sudah bisa makan kenyang. Duh, dompet kita langsung menjerit gembira. 20.000 doang udah kenyang sampai mentok. Pantas aja antriannya panjang. Lihat tuh tim dapur yang masaknya satset banget. Anti lelet deh, karena banyak konsumen yang udah keroncongan perutnya. Kalau kelamaan melayaninya, bisa demo ntar. Ini pula bos yang bikin kemitraannya udah banyak banget.
Padahal kedai ini baru buka tahun 2022 lalu loh. Tapi cabangnya udah sampai Medan segala. Wih. Jadi ada beberapa ketentuan atau kriteria Mbak untuk join kemitraan warung sambal bakar. Yang pertama itu faktor yang pertama lokasi. Jadi kita make sure dulu lokasinya itu adalah lokasi yang memang benar-benar bagus sesuai dengan target market kita. Karena biasanya kita agak stretch di lokasi nih. Nah baru setelah itu mitra tinggal melakukan administrasinya aja. Biayanya itu kita ada beberapa paket kemitraan Mbak. Range-nya itu di antara 120 sampai 200 juta. Paket kemitraan ini ringkes banget bos. Pemilik kemitraan gak perlu puyeng sendiri membangun bisnisnya. Ada tim brand induk yang siap mendampingi dari awal banget. Lihat aja tuh Pak David turun langsung mengontrol operasional. Biar kualitas dan pelayanan di semua cabang standarnya sama. Namanya juga kemitraan ya. Jadi mitra kerja akan dibantu maksimal sampai bisnisnya cuan bos. Jadi kepo nih sama cuan yang dihasilkan tiap bulan. Bisa nutup modal nggak sih? Antara 300 sampai 400 juta satu bulan. Waduh, ternyata cuannya ganas banget bos. Hampir 1,5 miliar. Ya jelas cepet banget nih balik modalnya. Sebulan doang mah kelar. Sampai berkali-kali lipat pula baliknya. Hihi. Nih bos, walaupun kelihatannya recehan, cuma dagang sambal doang ternyata cuannya bikin hati gemeteran. Asalkan kita kelola bisnis dengan serius, jaga kualitas dan terus inovasi, kencengin promo dan marketingnya, juga kudu tabah dan strong hadapi naik turunnya bisnis. Pasti bisnis kita running so well bos. Oke teman-teman, tunggu apa lagi? Segera join kemitraan warung sambal bakar. Hanya dengan 200 juta aja kamu bisa mendapatkan bisnis yang sangat menarik. Yang penting bisnis itu cuan bos. Bos, udah pada makan siang belum? Kali ini kita makan pakai nila ya bos. Soalnya ikan nila ini mau diolah jadi apa aja udah pasti enak bos. Mulai dari olahan tradisional sampai olahan kekinian yang full color. Bahkan ada juga loh bos yang bikin brownies dari ikan nila. Udah gitu, ikan nila juga memiliki aroma yang gak amis. Makanya permintaan mengonsumsi ikan nila selalu laris manis bos. Melihat peluang cuan dari ikan nila, seorang mantan pekerja bank asal Bandung, yakni Dian Kustiadi, sejak 2 tahun lalu mencoba budidaya ikan nila. Iseng-iseng sih awalnya bos, tapi siapa sangka budidaya ikan nilanya maju pesat kayak kereta api. Wus! Halo bos, selamat datang di Pandawa Farm and Fisheries, pusat budidaya ikan nila sistem bioflok. Bos, mau tahu cuannya? Yuk ikutin saya. Salut deh sama keberanian Kang Dian yang memulai bisnis saat pandemi dan di usia yang udah gak muda lagi. Kebetulan memang suka dengan dunia ikan. Akhirnya Kang Dian memberanikan diri membuka budidaya nila. Kami memilih ikan nila karena ikan nila mempunyai yang pertama adalah kekuatannya, daya tahan tubuhnya itu cukup bagus dibandingkan dengan yang lainnya. Pertama, yang keduanya kalau dari sisi ekonomis tentunya ya, harga dari ikan nila itu cukup stabil, relatif stabil dibandingkan dengan produk-produk ikan lainnya gitu. Untuk memaksimalkan budidayanya, Kang Dian memilih sistem bioflok, yakni suatu teknik rekayasa lingkungan yang mengandalkan oksigen dan makhluk hidup berukuran mikro yang bisa meningkatkan nilai pakan ikan. Jadi, kunci dari sistem bioflok ini bos, adalah pasokan oksigennya harus cukup dan menjaga air tetap bersih. Kang Dian banyak belajar dari pengalaman sebelumnya. Dulu ikan-ikannya banyak yang mati bos, karena Kang Dian belum paham cara membudidayakan ikan nila secara maksimal. Keunggulannya apa? Yang pertama, ini sistem budidaya dengan sistem bioflok merupakan ramah lingkungan. Ya. Jadi kalau kita lihat air-air kolam yang coklat seperti ini, itu air yang sebetulnya air mahal. Kenapa air mahal? Karena ini merupakan pupuk ya bagi tanaman-tanaman di sekeliling kami, tentunya di sini sawah. Yang kedua,
ini juga sistem yang hemat air. Kalau kondisi airnya terawat dengan baik, maka air yang dilakukan untuk budidaya ini ya satu kolam ini terus, tidak usah ditambah-tambah lagi. Nah, beda dengan kolam-kolam yang lainnya yang harus mendapatkan suplai air yang cukup banyak. Nah, karena udah paham keunggulannya, makanya Kang Dian fokus di sistem bioflok. Sekali panen untuk 15 kolam bisa mencapai 3 ton, Bos. Biasanya ikan nila panen 4 bulan sekali, tapi Kang Dian mengaturnya sebulan sekali dengan membagi 60 kolam ikannya agar bisa panen bergilir. Untuk pengiriman keluar kota, ikan nila bisa bertahan 8 jam di suhu dingin, sedangkan di suhu biasa bisa 4 jam. Jadi cukup kuat ya ikannya. Masalah kualitas ikannya juga nggak diragukan sih, Bos. Ikan kami adalah ikan yang super atau ikan premium. Kenapa? Ya, kalau kita lihat di sini, ikan-ikannya memiliki kualitas yang pertama gendut ya, gendut. Itu artinya apa? Artinya komposisi dagingnya cukup banyak dibandingkan dengan tulangnya. Jadi penasaran nggak, Bos? Berapa cuan dari budidaya ikan nila ini? Ya rata-rata kita produksi katakanlah di 200 kilo lah, katakanlah supaya cepat hitungnya ya. 200 kilo dengan harga 30.000, maka satu kolam ini akan menghasilkan 6 juta. Nah, 6 juta nanti tinggal dikalikan dengan 15 ya, kita 80 juta ya. 80 juta ya, 80 juta per bulan. Eits, ini cuma dari budidaya, Bos. Belum yang lain-lain loh. Sedangkan untuk bisnis olahannya, Kang Dian sudah menghadirkan rice bowl ikan nila dengan varian bumbu mulai dari telur asin, sambal matah, geprek, dan lainnya. Selain itu, ada juga olahan ikan nila frozen bumbu kuning. Menurut Kang Dian, olahan makanan dari ikan nila bisa menaikkan nilai bisnis yang ia jalani. Salut deh, Kang. Mumpung ada peluang, ngapain disia-siakan? Betul kan, Bos? Halo Bos, sudah tahu kan bisnis kami? Untuk memulai bisnis ini harus nekat, tapi tetap optimis untuk sukses di masa yang akan datang. Yang penting cuan, Bos. Wah, udah jauh-jauh main ke Palembang, rugi besar dong kalau kita nggak memanjakan peyut. Mana makanan Palembang kan cuma 2 pilihannya. Kalau nggak enak, ya enak banget. Mari kita bikin lidah bergoyang dengan ikutan open trip wisata kuliner yang dijamin bikin hati bahagia. Yes, lagian wisata kan nggak lengkap tanpa makan-makan toh, Bos. Ya sekalian aja yuk kita ikutan turnya Futurism yang dijamin seru dan kenyang abis. Halo Bos, selamat datang di kota Palembang. Kotanya Wong Kitol Galo. Di Palembang belum lengkap kalau belum melihat Jembatan Ampera. Dan belum lengkap lagi kalau belum wisata kuliner. Nah, saya punya bisnis yang namanya food tourism, di mana kita akan eksplor makanan-makanan enak di kota Palembang. So, pantang terus, cuan Bos. Mantap! Siapkan space di perut kita yang imut-imut. Lalu semangat, kita eksplor kuliner Palembang. Dijamin praktis dan anti ribet, karena semua udah rapi disiapin sama biro perjalanan. Asyik kan? Kita jadi nggak bingung atur waktu. Perjalanan lebih aman dan bonusnya bisa nambah teman baru yang sama-sama suka jajan. Hihi. Yuk cus, kita mampir di spot pertama. Warung Bokwar yang udah legend dengan menu pindang patin dan ikan laisnya yang langka. Yes, susah kali dapat ikan lais ini, Bos.
Jangan tanya soal rasa bos, daging ikannya seger, manis, dan kuahnya gurih. Plus suka ada kejutan, kayak gini nih. Tahu-tahu kita diajak goyang bos. Hihihi. Ya gimana nggak goyang kalau kita makannya ngapung di atas aliran sungai Musinya Palembang. Wih, experience-nya langsung beda ya. Sambil makan kita bisa menikmati pemandangan sungai Musi, jembatan Ampera, dan kapal-kapal besar yang melintas. Nah, mumpung udah sampai Musi, yuk mari kita jalan-jalan naik perahu. Gak usah kepikiran ongkos sewa perahunya, ini udah include di harga paket turnya. Lebih aman kan? Karena kita terhindar dari tukang perahu yang nakal getok harga. Kami sebagai pengusaha Biro Perjalanan Wisata yang membuat paket tur pastinya harus selalu berkolaborasi dan bekerja sama dengan para vendor, para rekanan. Baik itu pemilik restoran, baik itu hotel, maupun tempat wisata, dan juga tempat oleh-oleh. Kerjasama yang kami lakukan adalah membuat paket-paket tur sedemikian rupa menyesuaikan kebutuhan dengan harga-harga yang tentu saja bersahabat. Sehingga outputnya adalah harga tur jauh lebih murah. Ikutan paket tur juga bikin kita nambah ilmu. Karena tour leadernya akan menjelaskan nih sejarah dan kisah penting di balik sebuah lokasi. Udah hatam di Sungai Musi, lanjut kita jajan pempek yang jadi ikonnya Palembang banget. Makanan legend ini bahkan masuk dalam daftar makanan seafood terenak di dunia versi Taste Atlas Maret 2023 lalu. Wajib coba. Oh iya, semua transportasi juga udah disediakan Biro Travel Bos. Kita mah tinggal duduk manis aja. Nah, melipir kita ke resto pempek Mama Musi. Gak cuma buat makan pempek, tapi juga sekalian belajar bikin ditemani para staff kitchennya. Nah, pempek hasil karya kita tadi bisa langsung goreng dan santap bos. Puas banget kan? Lemak nian bos, ya gimana enggak? Owner resto ini udah lintas generasi bikin usaha pempek bos. Karena berawal dari orang tua, emang udah lama berkecimpung di dunia kuliner, terutama pempek. Lebih banyak bekerja sama travel agent, terus kita juga selalu memasarkan di media sosial gitu, seperti itulah. Pasti mempunyai dampak yang positif karena menambah customer yang baru, yang dari luar kota, dari mana-mana gitu. Tuh, pakai tur begini gak cuma bikin kita peserta tur yang happy, tapi juga bisa support para pelaku usaha buat menjaring pelanggan baru. Ciamik kan? Udah puas pempeknya? Sisain dikit lagi nih space perut imut kita buat seporsi martabak har yang legend. Makanan yang mirip menu India ini juga khas Palembang banget, bos. Martabak har itu adalah singkatan dari nama kakek saya, Haji Abdul Razak. Sebetulnya di India sendiri nggak ada martabak har ini. Memang ini betul-betul penciptaan kakek saya. Tahun 1947 itu kakek itu hijrah ke Palembang. Dia lihat di Palembang ini orang sarapan pempek. Pempek. Itu pempek dia pikir nggak akan bertahan lama. Paling 1-2 jam dia sarapan sudah lapar lagi. Biar kenyangnya nendang, muncul deh resep kulit martabak pakai telur, kentang, dan kuah kari. Langsung mentok deh kenyangnya. Wah, seru banget kan ikutan tur kulineran? Penasaran berapa harga per paketnya? Kita tanya Mbak Feby yuk. Kalau kita bicara food tourism, untuk tur kuliner Kota Palembang aja, one day atau full day tanpa menginap ya, free and easy. Jadi kita menjemput dari hotel, terus kita siapkan transportasi, kita siapkan makanannya. Karena ini kuliner, jadi makanannya tidak hanya makan siang, makan malam, tetapi ada cemilan-cemilan mengikutinya. Nah, kalau hitungannya kurang lebih nih untuk paket full day tanpa menginap, itu kurang lebih 1.500.000 untuk 2 packs per packs ya. Iya, tapi 750.000 untuk 4 orang minimal berangkat. Tuh bos, makin banyak pesertanya bisa makin murah harga paketnya. Jadi kalau mau datang serombongan bakal dapat harga khusus deh. Oh iya, Biro Travel juga bisa banget bikinin paket tur sesuai budget kita loh. Jadi super fleksibel. Wah, naga-naganya cuannya cakep banget ya Mbak Feby.
Ya, cukup lah. Cukup untuk bisa membiayai karyawan dan juga operasional kantor dan bisa untuk jalan-jalan juga. Ada di angka 300 juta nggak Kak kalau boleh tahu? Bisa. Ada lah. Mantap! Bisnis tour yang mengandalkan komunikasi ini emang jadi passionnya Mbak Feby yang dulunya berprofesi sebagai presenter. Ilmunya pun masih ia bagikan dengan cara mengajar di salah satu universitas di Palembang. Mbak Feby juga selalu gaul bareng para pengusaha lain buat belajar menyempurnakan layanan biro travelnya. Makanya, ia bisa bangkit lagi setelah dihajar pandemi lalu. Cucok deh Mbak Feby. Intinya kalau mau punya bisnis yang mantep, ya mentalnya kudu kuat. Ilmunya kudu banyak dan jaringannya harus luas. Jadi larinya lancar deh bisnisnya. Nah bos, dalam bisnis penting sekali mendapatkan tim yang solid untuk kesuksesan bisnis kita. Dalam bisnis kadang-kadang kita menemukan kegagalan. Tapi saat kita merasakan kegagalan bukanlah musibah, melainkan pembelajaran, disitulah kita akan mendapatkan kesempatan untuk bangkit kembali. Oleh karena itu tetap semangat dan sukses dalam bisnis. Yang penting, cuan bos! Wih, bos-bos, lihat tuh. Keren-keren banget ya adik-adik ini. Usia mereka emang masih bocah, tapi penampilannya di atas panggung beneran pecah. Gak kalah deh sama model-model dewasa saat mereka harus menaklukkan catwalk. Jangan dikira gampang loh bos, berjalan di atas lintasan panggung model begini. PR-nya banyak, postur dan sikap tubuh kudu sempurna. Cara berjalan juga ada rules-nya. Belum lagi kudu mewakili sang desainer memeragakan baju yang dipakainya. Kalau kecilnya aja udah jago begini, kebayangkan entar gedenya gimana? Pasti nggak bakal jauh-jauh dari sang guru, yang ternyata emang seorang model internasional yang udah malang melintang di dunia modeling berbagai negara. Cakep nggak tuh? Halo bos, mau tahu berapa cuan dari sekolah modeling? Saksikan terus keseruan kita di Cuan Bos. Karir Bona sebagai model sempat terhenti selama 4 tahun penuh saat dirinya memutuskan menikah lalu hamil dan melahirkan putri pertamanya, Ratu Amabel Muhammad. Namun, statusnya sebagai ibu nggak bikin Bona ragu buat melangkah lagi ke dunia modeling yang dicintainya. Gak main-main, ia berhasil lolos seleksi kompetisi Asia's Next Top Model musim kedua 2014, mewakili Indonesia. Mantap! Ia sudah mulai berkarir sejak usia 18 tahun, sampai akhirnya berhasil menjadi pemenang wajah Femina, finalis Putri Indonesia 2007, dan menjadi brand ambasador sebuah produk pelangsing. Jadi memang aku mulai modeling itu dari aku kelas 3 SMA. Udah mulai modeling, udah mulai ada beberapa fashion show, tapi belum rutin karena waktu itu masih fokus untuk masuk ke perguruan tinggi negeri karena kelas 3 SMA. Jadi begitu sudah ada pengumuman nih aku diterima di Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, barulah orang tua ngasih izin untuk fokus ke dunia modeling. Jadi aku ikut sekolah modeling waktu itu punyanya Mas Aji Notonegoro. Anak didik Bona di sekolah modelingnya juga mewarisi semua ilmu sang guru. Gak cuma sekedar punya tubuh bagus dan jago berjalan di atas catwalk, tapi juga berani mengembangkan karakter, percaya diri, disiplin, punya attitude yang baik dan profesional. Sekolah modeling aku ini selain teknik-teknik catwalk, kemudian pose untuk photoshoot, tapi aku juga masukin kurikulum tentang public speaking karena ya harapannya memang anak-anak ini tuh banyak yang orang tuanya juga cerita anak aku kurang percaya diri, anak aku kalau bicara di depan umum itu malu gitu. Bisa nggak Tante Bona bantuin untuk anak aku lebih lancar saat presentasi di kelas atau saat ditunjuk jadi MC di sekolahnya. Mantep kan? Ilmunya paket lengkap bos. Pantes aja, sekolah modeling yang dibangunnya sudah masuk ke angkatan 11 dengan masing-masing 2-4 kelas. Satu kelasnya berisi 10 anak. Lalu, apakah lulusan sekolah modeling cuma bisa jadi model aja? Oh, tentu tidak Ferguson. Ada banyak bidang yang seru banget buat dijajal saat seorang anak punya bekal ilmu modeling dan gemblengan mental yang keren begini.
Seperti sekali ya, yang sosok mungilnya sudah kerap kali menghiasi panggung catwalk, layar iklan, dan banyak banget kebanjiran endorse aneka jenis produk. Hihi, seru banget nih, bisa punya kegiatan positif di luar jam sekolah yang gak cuma menyenangkan, tapi juga bisa mengundang cuan. Siapa yang gak mau ya kan? Belajarnya nggak cuma catwalk dan pose aja, tapi juga belajar public speaking, terus belajar makeup juga kemarin. Jadi kayak bener-bener whole package lah dapetnya. Nggak cuma anak aku aja, tapi aku ngeliat semua dari awal yang masih malu-malu sampai akhirnya lebih pede. Dan alhamdulillah beberapa udah banyak yang ini juga ya, udah banyak yang dapat kerjaan gitu ya. Tuh kan bos, terbukti kan? Anak bisa kok punya kesibukan yang bermanfaat buat masa depannya. Jadi, jangan cuma sampai terpaku atau bahkan kecanduan gadget doang. Duh, amit-amit jabang baby deh ya. Karena usia anak-anak tuh emang waktunya eksplorasi kan. Jadi sayang aja kalau nggak dimaksimalkan. Bener nggak bos? Makanya Bapak Ibu yang punya putra-putri berusia 4 sampai dengan 11 tahun atau remaja 12 sampai 19 tahun dan menunjukkan ketertarikan di bidang modeling, ilmu ini bakal jadi investasi dan akan balik lagi manfaatnya buat si anak sendiri. Nah, bergabung bersama agensi atau sekolah modeling begini tuh sekalian memudahkan buka jaringan bos. Tawaran manggung di berbagai proyek dan event terbuka lebar banget. Jadi ilmu yang didapat bisa langsung dipraktekin kan? Bonusnya pulangnya bisa bawa cuan yang bisa buat jajan, ditabung, bayar sekolah, atau bahkan jalan-jalan. Hihi, asyik kan? Bisa mandiri finansial sejak kecil. Duh, kalau ngelihat membernya sebanyak ini, jadi makin penasaran nih. Berapa sih cuan yang dihasilkan di tiap kloternya, Mbak? Jadi satu batch itu terdiri dari beberapa kelas gitu ya. Biasanya aku jalan berbarengan 2 sampai 4 kelas. Per kelas itu maksimum 10 anak, sekitaran 10 anak. Per anaknya 3,5 juta. Jadi per kelasnya itu sekitar 35 juta itu omsetnya gitu. Jadi kalau dikalikan 2 atau lagi sedang ada 2 atau 4 kelas berbarengan ya dikalikan aja. Wedew, fix ini sih banjir cuan namanya. Kalau 35 jutaan per kelas, berarti bisa 140 jutaan ngumpul di setiap batchnya. Hihi, mantap. Tapi yang namanya ngadepin bocil jelas gampang-gampang susah ya bos. Ada aja mah yang bikin sepaneng dan naik darah. Phew. Nah, yang kecil-kecil ini nih gitu, ada yang datang langsung happy, langsung excited, langsung semangat gitu. Tapi ada juga yang pernah kejadian pulang sekolah, dia mungkin ada problem. Waktu itu dia cerita sih, akhirnya dia ada problem di sekolahnya gitu. Itu dia datang nangis, datang ke kelas aku nangis. Padahal biasanya anaknya ceria dan semangat gitu kan. Terus, kenapa gitu. Akhirnya udah aku tenangin dulu, aku ajak ngobrol dulu. Untung waktunya dia datang early ya, jadi aku nggak pakai jam pelajaran. Jadi, gimana nih adik-adik dan mama papa? Kalau pengen buah hatinya punya karir cakep kayak Skalia dan Tante Bona yang bisa jadi presenter televisi, penyiar radio, trainer soft skill, dan tetap cantik meski udah melahirkan 4 orang anak, cus, mulai pertimbangkan langkah awal jadi model. Hihi, semangat! Nah, gimana bos? Tertarik dengan bisnis sekolah modeling? Banyak loh manfaatnya, nggak cuma membentuk postur tubuh yang baik, tapi juga melatih kepercayaan diri, kerjasama, dan juga disiplin. Selain memberikan ilmu yang bermanfaat, bonusnya bisa cuan bos. Bos, cuan tuh bisa datang dari mana aja. Salah satunya dari bisnis budidaya yang sekarang lagi naik daun lagi. Yes, apalagi waktu pandemi. Budidaya ikan tuh menyelamatkan banyak orang loh saat apes masuk gelombang PHK. Nah, kalau mau ikannya sehat dan cepet gede, pilih lahan yang mendapat cukup paparan sinar matahari. Kolamnya bisa menyesuaikan budget ya. Bisa kolam tanah, kolam beton, kolam terpal, atau bahkan ember pun bisa jadi akuarium buat ikan ternak kita. Yang penting pilih benih ikan terbaik dong ya, biar entar gedenya juga menguntungkan. Nah, kalau breeding sendiri, bisa tuh pilih indukan yang kualitasnya jos. Jadi anak-anaknya entar juga jadi bibit unggul.
Nah, tebar benihnya sesuaikan sama ukuran kolam ya, Bos. Biasanya buat kolam 2 kali 3 meter misalnya, idealnya menampung 500-an ekor anakan benih. Nah, makin kecil kolamnya, ya tinggal dikurangi aja kepadatannya. Tujuannya biar suhu dan kadar oksigen kolam tetap sehat buat si ikan, Bos. Abis itu, ceki-ceki pakannya. Sesuaikan dengan jenis ikan yang akan kita kembangkan. Bisa juga tambahin suplemen atau vitamin khusus ikan, biar si ikan tumbuh maksimal. Jangan lupa juga jaga kondisi kebersihan kolam. Bikin deh sistem aliran air yang oke. Kalau perlu pakai filter juga. Nah, rutin menguras kolam juga penting, biar ikannya bahagia, nggak gampang sakit atau bahkan mati. Nah, kalau ada ikan yang sakit, jangan lupa diisolasi, biar nggak nularin temennya, Bos. Nah, saat tiba masa panen, tangkap ikan dengan cara yang benar, biar dia tidak terluka. So, harga jualnya bakal terjaga, Bos. Gimana? Mau mulai dari mana, Bos? Coba aja yang kecil-kecil dulu. Yang penting, mulai bisnis Anda. Semangat!